pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dulu awalnya sampai itu saya juga dulu komentar katanya dari orang tua saya cuma bisa bicara, nanti saya kenal banyak bicara. Cuma permasalahannya kurang bicara ini mungkin orang bisa bicara ya, tapi katanya nggak bisa komunikasi dan maksudnya yang biasa ngomong juga paham. Nah ini yang jadi pertanyaan saya pertama khususnya untuk dengan keluarga ya. Ini saya kurang bisa berkomunikasi terutama dengan putra putri saya. Jadi nggak tahu ya, apa mungkin dari tadi saya pikirkan untuk memapping dulu kurang saya untuk bisa berkomunikasi secara enjoy. Jadi lawan bicara saya terutama anak-anak saya itu bisa memahami dan tidak merasa terganggu atau gimana. Itu yang bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan anak-anak terhadap di situ. Yang kedua di tempat kerja. Jadi banyak saya sampaikan apa yang saya punya ide ataupun gagasan. Supaya dia tadi bisa menerima, tidaknya kadang-kadang menangkapnya orang itu merasa saya jadi pemintar ataupun menggurui. Nah ini bagaimana untuk bisa menyampaikan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mind mapping bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Kita membuat personal mapping tentang diri kita. Nah di sini biasanya kita terjebak antara kelebihan dan kekurangan. Kita biasanya mencatatnya itu berdasarkan yang kita pikirkan tentang diri kita. Nah, supaya Anda tidak terlalu merasa bersalah, karena nanti keluarnya pasti akan banyak kekurangan. Saya nggak bisa ngomong, saya gini. Anda lakukan begini. Saya senang kalau anak saya apa? Yang Anda senangi dulu. Saya senang kalau situasi seperti apa. Saya tidak senang. Dari situ akan muncul kekuatan-kekuatan Anda. Oh ternyata aku banyak tidak senang ya, berarti apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah tantangan dari seorang ayah, mohon maaf mungkin nanti bisa di-adjust dengan ibu-ibu, adalah saya nggak tahu kenapa para bapak itu kalau istilahnya Mas Adri nggak pede untuk ngomong sama anaknya. Saya punya kenangan yang sangat indah dengan ayah saya. Ayah saya itu jarang ngomong sedikit sekali. Suatu hari saya beli kertas, saya bilang sama Pak penjualnya, dulu kan belum ada minimarket ya, jadi nggak boleh milih sendiri. Jadi saya bilang beli kertas surat, mau saya itu yang ada gambar-gambarnya gitu loh Pak. Ternyata sama si yang punya toko itu dikasih kertas HVS yang putih polos gitu. Buat apa? Anak yang unyu-unyu kayaknya yang unyu-unyu gitu ya. Putih kan harus gambarnya sendiri itu males. Saya muter-muter Pak. Saya buatin gitu. Nah bapak saya dengan tenangnya itu mengambil si untel-untelan ini, dilurus-lurusin, disetrika, terus dimasukkan ke dalam mesin ketik. Dulu belum ada laptop ya. Jadi bapak ibu bisa membayangkan saya dari zaman yang mana gitu ya. Jadi masih pakai mesin ketik yang putaran gitu. Terus dimasukkan kertas untel-untelan itu lalu mulai ketik. Lain kali kalau nggak suka jangan diuntel-untel, kasih bapak aja biar bisa buat bapak bikin tulisan gitu, bikin ketik. Bapak seorang ayah itu memang mungkin ini hanya dugaan saya. Umumnya secara fitrah itu memang sedikit ngomongnya. Jadi jangan memaksakan diri untuk banyak ngomong. Tapi percayalah anak-anak punya kesan yang luar biasa mendalam terhadap ayahnya. Ketika si ayah itu melakukan sesuatu kemudian dengan sedikit saja kata merangkum semua apa yang dia maksudkan. Sampai sekarang saya kalau saya merasa tidak ada yang tidak cocok pada diri saya, situasi yang sulit, saya akan ingat apa yang Bapak bilang.
Jangan disia-siakan itu kertas, mungkin buat orang lain bermanfaat gitu. Jadi jangan kecil hati bapak-bapak, hanya karena oh saya nggak bisa ngomong kayak Mas Adri ya, yang kayaknya enak lucu gitu. Enggak. Tidak semua orang harus ngomongnya banyak, ya. Tapi Anda punya cara untuk yang tadi Pak Dodo bilang berkomunikasi, yang mana itu Anda sendiri yang memilih caranya. Anda sendiri yang memilih bagaimana untuk membuat diri Anda unik. Itu nggak ada di diri orang lain kecuali Anda. Yang kedua tadi di pekerjaan, bagaimana orang bisa memahami. Saya setuju dengan Mas Adri ketika orang merasa rileks, orang bisa mengguyu, maka itu adalah cara termudah untuk masuk. Tapi hati-hati dengan joke. Tidak semua orang bisa menerima joke, kecuali Anda memang sangat paham dengan situasi psikologisnya. Bagaimana supaya orang paham? Maka kita dibekali keterampilan untuk shifting namanya. Shifting itu menaik turunkan kemampuan kita. Yang pertama kita harus lihat kira-kira kalau saya ngomong sama orang ini dari mana ya. Mulailah dari orang itu ketertarikannya apa. Lawan bicara kita urusannya lebih banyak ke apa. Baru kita masuk dengan keperluan kita. Kadang-kadang kita karena aku sudah punya ilmu ini, nanti aku akan praktekkan, kita orientasinya diri kita, bukan ke lawan bicara. Nah, trik yang sangat gampang adalah menanyakan kabar, menyapa, tapi itu dilakukan konsisten. Jangan kalau pas cuma ada butuhnya. Kalau konsisten, orang akan kehilangan ketika Anda nggak menyapa. Kamu sakit ya? Oh hari ini kamu nggak selamat pagi sama aku gitu misalnya nih. Karena orang merasa kehilangan. Iya ini dia ada kita memberi ruang untuk orang lain mengenal kita, berinteraksi dengan kita, baru apa yang ingin kita sampaikan mungkin penting bagi mereka. Komunikasi adalah sebuah proses panjang, tapi kita bisa mempersingkatnya kalau kita tahu kuncinya. Saya pikir itu Pak Dodo, mungkin ditambahkan oleh Mas Ari. Ini ngapain ya Pak ya? Secara usia karena saya lebih kelihatan lebih imut, tidak mutlak lah Mbak. Jadi gini, asumsinya kalau kemudian yang jadi problem daripada tadi itu menurut saya bukan public speaking, tapi mungkin komunikasi interpersonal. Karena komunikasi interpersonal itu nggak sebanyak ini kan ya. Mungkin saya ngobrol berdua sama Mbak Maya, ketawa istri saya, ya tidak apa-apa. Karena apa ya, istri saya sudah kenal gitu aja. Terkait dengan masalah ini, hal yang perlu diasumsikan kalau komunikasi interpersonal atau bahkan mungkin komunikasi secara public speaking itu nggak harus melalui kata. Sebagai contoh aja, sekarang ada WA, ada sosial media. Putranya usia berapa Pak? 18 sama 22. Apalagi itu adalah usia-usia yang pasti sudah bisa mengelola yang namanya adalah smartphone Pak ya. Nah mungkin kalau anak saya kan belum bisa, usia 6 sama 3. Saya banyak melihat di tetangga itu saat kemudian ngobrol, ya Pak Mas ya, hubungan dengan anak itu kadang-kadang juga nggak bisa seperti dulu pada waktu dia itu masih kecil. Karena menginjak saat dia itu sudah balik, ya kan, yang jawab mungkin lebih basah, yang jawab kemudian lumes, ada something yang different, sehingga saya seakan-akan sulit untuk masuk. Tapi yang kemudian dilakukan apa? Coba aja Pak, bikin grup yang namanya adalah grup keluarga. Saya punya grup keluarga, tapi grup keluarga besar. Saya, ibu saya, terus kemudian kakak-kakak saya, lalu kemudian istri saya, tapi tanpa anak saya. Dan sana kelihatannya itu lebih los ngobrolnya. Karena apa-apa yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu lebih bisa diungkapkan dengan tulisan. Bahkan mohon maaf, kalau saya sedang ada konflik dengan istri saya, kalau marah saya tidak pernah ngomong. Karena kalau sampai ngomong, ya kan, muncul kata-kata yang sangat menyakiti dia. Kamu cantik, makanya kalau kemudian kondisi marah, saya sepakat sama istri saya. Pokoknya aku kalau nggak suka, kamu kalau nggak suka, silakan WA, silakan BBM, silakan Telegram. Itu nanti lebih bisa mengatur emosi kita. Nah, saya kalau kemudian beliau punya pengalaman dengan ayah, saya juga punya pengalaman dengan ayah. Bapak saya itu Chinese, Katolik, ibu saya itu Muslim Jawa. Bapak saya punya istri 2 dan kelihatannya menurun kepada saya.
Jadi istri pertamanya itu Katolik, Chinese di Jogja. Istri keduanya itu Muslim, Jawa ibu saya. Nah, pulangnya itu setiap hari Sabtu Ahad ke Kediri, kota terbaik di dunia itu. Coba bayangkan, tahunya aja bertakwa, apalagi orangnya. Jadi sampai suatu ketika, karena kalau kemudian beliau merasakan something yang tidak begitu dia sukai, ya, yang kemudian beliau lakukan itu satu, menulis surat panjang-panjang, dipanggil Adri, Hariniati, Juani, Agung, Indri, udah duduk di meja makan, kasih amplop, dibaca, saya baca. Mainanku tidak aku bereskan, kamu tidak pakai sepatu, terus buahnya. Lalu kemudian setelah semuanya dibaca, bapak saya cukup simpel. Sudah tahu apa yang mungkin ingin saya katakan, udah. Terus apa yang dilakukan? Besok beres-beres. Oke, nah itu kelihatannya itu lebih efektif. Beda sama ibu saya. Nah itu kelihatannya beda. Karena apa? Sedikit ngomongnya kelihatannya itu lebih memberikan dampak. Tapi yang paling penting dalam komunikasi interpersonal, menurut saya itu adalah penyamaan gelombang otak terlebih dahulu. Gelombang otak itu ada sekawan. Yang pertama itu beta, saat dengar itu bubuk. Suaranya seperti ini. Nggak ada ya. Artinya adalah kalau bubuk, lampunya kalau bisa dimatikan, musiknya itu nggak bisa dinyalakan, HP-nya dimatikan. Karena apa? Saat kita tidur dan tidur kita pulas, lampunya kemudian padam, sel-sel tubuh yang rusak di dalam tubuh kita itu akan diperbaiki oleh hormon yang keluar dalam waktu yang sangat singkat. Tidak akan pernah keluar kalau kondisi lampunya nyala dan Anda tidurnya tidak pulas. Itu paling penting. Makanya kalau tidur lampunya dimatikan, dirinya jangan, ya. Yang kedua, ada gelombang yang namanya adalah gelombang theta. Ini gelombang yang paling kreatif. Makanya mohon maaf, ada sebuah mitos Leonardo da Vinci, teman saya yang kemarin pada waktu SD, ya kan? Dia itu bisa menciptakan karya yang monumental itu kapan? Sebelum tidur beliau memikirkan ide yang akan digarap, setelah bangun tidur langsung melukis. Katanya Mona Lisa itu muncul seperti itu setelah mendapatkan ide dari saya. Ya. Baru yang ketiga itu adalah gelombang alfa. Gelombang alfa itu apa? Gelombang saat kemudian kita ngobrol secara menyenangkan. Ya kayak gini itu gelombang alfa. Baru kemudian itu ada yang namanya adalah gelombang apa? Beta. Bukan. Apa mbak? Masuk ke kamu. Iya, kalau saya emosi lah ya. Ada yang namanya adalah gelombang beta. Beta itu gelombang saat kemudian kita itu serius. Dengan rapat di kantor itu serius. Apa yang terjadi kalau gelombang saat kita ngomong tidak disamakan? Contoh aja. Pak Dodo itu sedang rapat di kantor. Rapat penting, bahas target akhir tahun atau kemudian laporan akhir tahun atau perencanaan tahun depan. Ini penting, nggak bisa digabung. Ujung-ujung Pak Dodo untuk teleponnya begini. Kalau rapat berarti gelombangnya kan beta, serius. Tiring. Assalamualaikum, kan pelan. Di sebelahnya putranya bilang, Ya, rapot itu 9 semuanya. Aku lagi satu ya, aku hebatnya ya. Gelombang apa nih? Alfa menyenangkan. Di sini beta. Kalau dipaksakan gelombang beta, bunuh diri yang dia. Apa? Menurut ya, saya aku lagi telepon mana? Dimatikan. Nah, ini gelombang yang tidak sama. Yang harus dilakukan apa? Izin dulu, Pak, mohon maaf keluar. Beliau kemudian keluar, lalu kemudian itu angkat telepon di luar. Di sana gelombang apa? Di sini juga harus mempersiapkan gelombang apa? Ya, aku 9 semua ya, apa namanya ya? Beliau langsung, ampun nak, 9 semua. Ya kan? Alfanya diingatkan, kamu pintar nak, itu turunan nak. Alfa ketemu Alfa, cocok, ya kan? Selesai ngomong Alfanya, sini enak, sana enak. Baru kemudian itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan gelombangnya apa? Beta. Di luar tadi apa? Alfa. Jangan memaksakan gelombang Alfa masuk ke dalam ruangan. Nggak bisa. Ngomong lagi contohnya. Kenapa komunikasi antara suami istri itu banyak sekali terjadi kegaduhan? Karena gelombangnya beda. Contoh aja, suami ada tugas kantor belum selesai dibawa ke rumah. Mari-mari, waktunya bikin presentasi belum selesai, akhirnya dia harus berangkat. Istrinya pengen, guyon, bercanda. Aduh papa ganteng, celananya kok lubang, ya kan? Istrinya kan gitu, ya kan? Menggunakan gelombang pengennya adalah gelombang alfa. Suaminya kan dalam kondisi gelombang beta. Mama, tahu ayah lagi sibuk, ditunggu banyak orang di kantor. Kalau tahu celana lubang, ya kenapa tidak dari kemarin itu diselesaikan? Hanya suaminya marah, keluar anaknya lihat. Ma, apa? Celana papa nggak lubang, celana kalau nggak lubang nggak enak.
Ini bedanya, kalau sama gelombangnya itu beda. Mohon maaf. Contoh lagi di kantor, Pak Dodo ketemu sama orang, Pak. Ketemu sama orang bosnya mungkin ya. Bosnya gini, Pak Dodo, gimana ini laporannya kok nggak selesai? Ditunggu nih, diam-diam sudah menunggu. Pak Dodo jawabnya dengan gelombang alfa. Itu kan tak. Langkah pertama dalam komunikasi interpersonal kita itu di dalam keluarga ataupun yang lainnya, maka yang paling menarik adalah menyamakan gelombang otak. Bisa dilalui dengan intonasi tadi, vokalnya bisa, body language bisa. Atau kalau paling mudah, ini sulit ngomong, gunakan fasilitas yang namanya adalah tulisan. Apalagi sekarang itu ada WA. Sebagai contoh aja. Kenapa kok sekarang lebih banyak? Dulu tuh sebelum adanya telegram booming seperti saat ini, walaupun telegram sudah lama, ya kan? Kita menggunakan yang namanya adalah line, karena stikernya itu menarik. Bapak jangan ibu-ibu yang dulu, mohon maaf, biasanya itu nggak bisa ketahuan akhirnya nulis wak. Ya Allah, ibu-ibu nguyunnya kayak gini ya. Tapi itu ternyata lebih mendekatkan. Tinggal bagaimanakah cara kita mengatur komunikasi dengan WA, komunikasi dengan tulisan, komunikasi dengan sosial media, itu kan sangat berbeda. Tapi di sana itu lebih bisa intim. Karena apa? Bisa menuangkan hal-hal yang tidak dituangkan sekali dalam perkataan. Jauhi, Pak. Ya, saya sepakat dengan yang dilakukan beliau tadi, Rubika. Diawali apa yang kemudian itu mereka inginkan. Sekarang lagi booming nih di terminal itu PKMGP. Ketika masyarakat pergi nonton yuk, nah contohnya seperti itu. Apa yuk? Nah, mulai ngobrol. Oh, ternyata anak itu suka nonton. Beliau juga suka nonton. Anak itu sih juga nonton nakal. Sebenarnya yang luar negeri ya wis lah, ya. Tak jadi yang entakan gitu ya. Kalau negeri kan benar, PS, tidak ini dijual, itu ngapain aku. Nah, gambarannya gitu Pak. Bahwa alam besar. Ya, semoga setelah ini komunikasinya bisa berjalan lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizi. Saya mau menanyakan mengenai apabila kita menjadi public speaker menemui audiens yang sangat tidak baik atau mengganggu proses kita berbicara, itu kita menyikapinya bagaimana? Terima kasih. Yang saya tanyakan, biasanya yang pertama ada perasaan khawatir, ngomongnya itu menyinggung, tersinggung, menyakitkan hati sehingga menjadi silent. Apa yang diomong nanti khawatir-khawatir aja nanti. Kemudian yang kedua ada formal non formal. Tadi Bu Vika mengatakan kalau formal itu ada itu kita ada aturan ketentuan sehingga mau ngomong harus kebetulan dulu kita tolong buatkan bla sehingga kita harus ngomong ini audiens bagaimana. Nah, untuk menyikapi seperti itu seperti yang mana yang ngomong dengan teman, dengan tangga, atau mungkin tadi setelah nakal gitu misalnya, atau di audiens yang sangat takut ini yang mungkin sifatnya formal ada ketentuan, apalagi kalau misalnya di rumah tahan atau di rumah yang ngomongnya bagaimana. Terima kasih. Enggak ya. Gambarannya seperti ini. Ini pertanyaan dari Mbak Frizi sama Bu Nuri. Ini kelihatannya dijawab dengan materi yang pertama terkait dengan masalah enjoy. Karena ini terjadi sebelum kita presentasi. Gambarannya kan seperti ini. Kalau mau disimpulkan, ya kan, sebenarnya saat kemudian kita mau presentasi, sebab utama yang membuat kita itu presentasinya tidak berhasil itu karena satu hal. Kita itu gugup. Ngomongnya itu kelihatan bergetar. Ya kan, tangannya biasanya itu harus melakukan aktivitas yang lain. Entah tangannya kemudian gugem dan sangat keras seperti ini, entah mengikat something, entah kemudian seperti ini, entah matanya melihat ke sana nggak ke audiens, ya kan, entah kemudian pokoknya ya pokoknya gitu lah. Yang paling sering mungkin ya perut opek ini ya, opek. Perut ini udah mulai mules, nggak tahu munculnya kenapa. Terus kemudian tuh berkeringat, sak jagung, semongko dan sebagainya, ya kan. Terus seakan-akan ingin segera selesai, karena kemudian ingin segera selesai, apa yang ingin disampaikan lupa, tidak terstruktur, tidak sistematis, terus tak sampai ini ya. Nah, mungkin gitu akhirnya. Pernah mengalami? Sama, ya kan. Satu hal yang paling pasti Bapak dan Ibu sekalian, gugup saat kemudian kita mau presentasi atau menjadi seorang public speaker itu wajar. Semua orang pernah mengalaminya. Ini poin penting.
Yang menjadi permasalahan adalah Anda akan mengalami sebuah problem besar kalau Anda tidak gugup. Kenapa? Saat kemudian kita merasa gugup berarti saat itu kita sedang naik kelas. Ada hal beda yang kemudian kita hadapi di depan kita. Yang biasanya ngajar anak-anak SD, presentasi kemudian di depan kepala sekolah, gugup, berarti Anda sedang naik kelas. Yang biasanya nggak pernah presentasi, ujung-ujung presentasi gugup, berarti Anda naik kelas. Yang biasanya presentasi di hadapan kecamatan, nah ini kok presentasi di depan Pak Bupati, gugup, kita naik kelas. Dipahami ya? Coba sudut pandang ini dirubah. Berarti kalau gugup itu datang saat kemudian kita mau presentasi, jadi kita sedang naik kelas. Pertanyaannya adalah kita harus mengetahui sebab itu gugupnya itu terjadi apa? Karena apa? Salah obat, ya tidak mudah semakin nambah. Jadi dengan sakit panu obatnya bodrek, mari. Enggak. Makanya kalau kemudian sakit panu obatnya dikorek, kalau pusing baru bodrek. Dan sebab gugup itu banyak. Salah satunya, kok nggak ngerti harus ngomong apa, Mas? Materi itu penting nggak ya bagi mereka? Nanti menyinggung apa enggak? Nah itu paling penting. Makanya kalau bisa mohon maaf Bapak Ibu, jadi kan lo sudah punya banyak sekali pengalaman untuk mendapatkan materi, entah itu pengajian, entah itu bagian, entah itu jumatan, entah kemudian itu mata pelajaran, entah kemudian mata kuliah, itu bisa dijadikan sebagai materi. Kalau saya mohon maaf, karena saya adalah seorang public speaker, saya punya materi unggulan. Tanpa slide, tanpa alat bantu, saya bisa menyampaikannya itu dengan mudah. Karena apa? Udah apa di luar kepala. Berapa materi? 4 materi. Kalau dari Mas misi, oh iya siapa? Besok. Itu tanpa persiapan. Ini mohon maaf. Saya sedang acara sebenarnya di tingkatan wilayah Jawa Timur. Baru selesai itu subuh tadi. Ini tadi belum ada persiapan. Slide-nya juga sangat lama, Mbak. 1 abad yang lalu mungkin ya. Makanya tidak ditampilkan. Nah itu poinnya. Kalau kita sudah punya materi unggulan, di seluruh presentasi apapun bisa. Nggak ada pun bisa. Kalau nanti presentasi tentang ini, yuk ngisinya tentang surga. Padahal nggak sesuai dengan tema. Nggak masalah. Yang penting apa? Kita sudah punya konten umum yang akan kita sampaikan. Mas, kalau status audiennya beda ya. Status audiennya tinggi, status audiennya menjadi bocoran, status audiennya itu untuk gua presi Mas. Ya Allah ini. Oke gampang. Saya pernah mengalaminya kok. Status audiennya apa? Di salah satu perusahaan BUMN, saya lihat dari GM sampai janitor, dari pegawai tetap sampai kemudian itu adalah orang-orang outsourcing. Berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kenalan maksud ada orang yang berdiri. Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Saya sudah sangat dengan ramah, menyenangkan, ya kan? Beliau langsung. Siapa Anda mau presentasi di sini? Hah? Kok dia namanya? Aku gak shock. Akhirnya yang kemudian saya lakukan adalah tenang, tarik nafas 1 jam, Akhirnya yang kemudian saya lakukan ya cuma 1. Nah, panggil beliaunya untuk turun ke bawah, saya kemudian bertanya siapa namanya, di sini beliau apa? Ternyata direktur keuangan. Direktur ikan ukuran ini kok. Baru kemudian itu saya coba meyakinkan diri. Istilah itu tadi pentingnya kenapa harus mapping talent. Hal-hal yang kemudian itu benar-benar membuat kita yakin karena kita punya kelebihan. Bapak di sini direktur keuangan. Iya, saya yakin kok untuk mengurusi perusahaan ini khususnya itu bidang keuangan. Bapak lebih jago daripada saya. Saya mohon maaf, di sini kan aktivitasnya bukan keuangan. Di sini aktivitasnya adalah memberikan inspirasi. Mix saya bilang, yuk, saya tidak waktu. Kemudian silakan Bapak ngomong, apakah audien yang ada di sini itu terinspirasi? Minimal ketawa Pak. Kenapa kalau harus saya? Tidak. Ini hanya membuktikan tempat ini bukan untuk mengurusi keuangan, tapi untuk memberikan inspirasi. Silakan Pak. Kenapa harus saya? Udah. Beliau kemudian naik. Peluangku sekitar 5-10 menit untuk beradaptasi dari shock dari saya. Ngomong kadang-kadang hijau untuk berdiri, tapi setelah kemudian orang-orang tawa, los. Anda tahu apa yang diungkapkan? Selesai presentasi 2 jam dia dulu. Saya tadi sebenarnya cuma ngetes Anda. Itu paling penting, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin tetap fokus pada kelebihan. Tapi yang paling jadi sering itu bukan jarang audien yang sampai seperti itu. Karena apa saat kemudian kita juga beliau-beliaunya itu pasti juga memperhatikan. Pilihan kerjanya juga enak, ya kan? Nah, yang paling sering adalah saat kita ngomong, peserta ngomong. Itu yang paling sering.
kita ngomong di kontak pasar, kita ngomong ini piro, ya pokoknya seperti itulah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita bisa mencoba dengan gaya-gaya yang berbeda. Gaya yang halus itu bagi orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya itu lebih tinggi. Sebagai contoh, kalau ada yang ngomong, saya asumsikan seperti ini. Teman-teman yang beragama Muslim saya tahu, ada tahu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu pernah belajar pada gurunya, bilang, setelah belajar beliau pulang, sampai di rumah ketemu sama ibunya. Dok, assalamualaikum, salam. Kamu tadi mendapatkan apa dari gurumu? Ditanya oleh ibunya. Imam Syafi'i menjawab, aku mendapatkan ilmu dan adab. Kamu tidak boleh masuk ke dalam rumah. Loh kenapa? Tanyakan yang benar kepada gurumu. Langsung datang lagi kepada gurunya. Ustaz, iya, saya tidak boleh masuk ke rumah ini, pintu tidak dibukakan. Kenapa? Ibu saya menanyakan apa yang saya dapatkan dari Ustaz. Terus kamu jawab apa? Ilmu dan adab. Oh, wali ini jawab adab dan ilmu. Oh, oke Ustaz. Keren. Apa yang kamu dapatkan dari gurumu? Adab dan ilmu. Oke, masuk. Kenapa? Adab itu lebih penting daripada ilmu. Saya melihat di sini orang-orangnya luar biasa. Ada sarjana, ada kemudian magister, bahkan ada beberapa yang dokter. Tapi kelihatannya adabnya belum begitu berasa. Saya diam. Dan orang-orang yang kemudian ngomong itu pasti itu pok. Tapi insya Allah mereka tidak akan membalas kita. Kenapa? Orang-orang yang kelasnya, intelektualnya lebih tinggi dan kelihatannya emosionalnya lebih bagus, itu lebih bisa diharapkan. Tapi aneh ini di kono nih, si kubu itu ngomong, oke. Cara yang kedua untuk kasar, hubungan dengan kematian. Saya punya bapak non muslim, Chinese, beliau meninggal saat saya kelas mati. Tapi satu hal yang saya ingat adalah apa yang diucapkan. Dalam kehidupan kita itu adalah kita menghormati orang lain agar orang lain menghormati kita. Salah satu cara kita menghormati orang lain adalah saat kita ngomong orang lain itu diam, tapi saat orang lain ngomong kita itu diam dan sama dengan mesti kalau jangan nyanyi kayak begini. Gak berubah tetap, baru cara ngerotok kasar. Parahnya ini. Oke Mbak, namanya siapa Mbak? Mbak Rizi. Oke, tadi saya baru menjelaskan ya beberapa hal. Kira-kira Mbaknya bisa menjelaskan? Itu poin selanjutnya. Ada 3 cara, terserah. Anda mau memilih cara yang mana? Gaya langsung kasar, bek terakhir gak apa-apa ya. Tapi mohon maaf, kenapa kok kemudian harus ditangani? Kalau Anda berbicara di depan publik, Bromo coba ini tidak ditangani, ngalur Pak. Kiwa temennya ngomong pasal akhir. Itu poinnya harus dilakukan. Nah, nanti kalau kemudian pertanyaannya Bu Duri, insya Allah akan dijawab oleh Bu Jika. Ngomong Bu. Tentang audience itu memang cara kita mengenalinya adalah dari gestur, dari nonverbal, bahasa nonverbalnya. Kalau sudah mulai angop gitu ya, sudah mulai gelisah, itu memang waktu kita untuk bertindak seperti yang pilihannya disampaikan oleh Mas Adri tadi. Satu patokan saja, kemampuan kita semua ini rata-rata untuk mendengar itu tidak pernah bisa lebih dari 7 detik. 7 detik saja. Maka dari itu sangat penting untuk kita latihan vokal untuk mengatur suara kita seperti apa supaya orang tidak merasa bingung. Itu pertama. Kalau yang dikhawatirkan adalah audiens yang mengganggu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Adri, memang banyak modus, gitu ya, banyak hal-hal yang bisa saja itu dilakukan oleh audiens untuk ngetes sejauh apa sih orang ini bisa, memangnya dia ngerti gitu. Itu hal-hal yang memang harus dihadapi oleh public speaker. Dan salah satu triknya kalau bisa supaya bisa ngomong selancar Mas Adri adalah membaca dan merephrase, menuliskan kembali kalau lewat bahasa Anda seperti apa. Tidak selalu apa yang Anda dengar itu cocok untuk Anda sampaikan ulang plek-plekan gitu. Nah, untuk protokoler, untuk kegiatan yang public speaking dengan format yang lebih resmi, itu mau tidak mau memang harus mengikuti
aturan protokoler. Jangan sampai salah tempat. Yang paling penting adalah pertama kali Bapak-bapak Ibu harus memastikan acara ini untuk apa, sepanjang apa. Orang tidak akan betah untuk bertahan di sebuah acara protokoler lebih dari 1 jam. Pasti itu akan sangat meresahkan, pasti akan sangat membuat mereka terkungkung gitu. Jadi protokoler itu harus dikelola sedemikian rupa oleh public speaker, ringkas dan sampai tujuannya. Kalimatnya harus dipilih yang singkat dan tidak terlalu banyak bunga-bunga, tidak terlalu banyak kalau saya istilahnya tuh colekan gitu, langsung to the point. Pada format protokoler biasanya memang persiapannya sudah jauh lebih panjang. Kemudian tidak boleh ada kesalahan, termasuk juga penyebutan nama. Itu sangat krusial. Jangan sampai salah menyebut nama, gelar, jabatan, posisi dalam sebuah acara protokoler. Itu mengganggu seluruh rangkaian acara. Karena suasananya hening, kemudian orang memperhatikan hanya yang Anda sampaikan, maka pastikan segala sesuatu yang keluar dari mulut Anda betul-betul presisi. Itu tantangannya dalam format protokoler. Jangan sampai ada miss sedikit saja. Kalau terpaksanya ada kesalahan, Anda sudah harus siap dengan cara minta maaf yang proper. Mohon maaf, kami ulangi, saya ulangi gitu misalnya ya. Itu harus tidak lebih dari 3 kata. Jangan sampai berkali-kali. Maaf, jangan ingat-ingi ya. Ingat-ingi itu apa? Gimana ya? Apa yang bahasa tubuh yang seolah-olah kita tidak mengambil kontrol gitu. Kita harus tetap pegang kendali dari sebuah acara, apapun posisi kita. Tapi kalau perhatian itu tertuju pada kita untuk acara protokoler, pastikan semuanya sudah terkonfirmasi. Disebut ini ya, karena orang nggak mau tahu itu kesalahan Anda atau bukan. Begitu Anda salah sebut, yang disalahkan Anda. Gitu. Jadi konfirmasi, justru preparation sebelum kegiatan public speaking itu berlangsung untuk kegiatan protokoler, acara-acara yang sifatnya formal, pastikan jauh sebelumnya Anda sudah mengkonfirmasi ini benar penyebutannya begini. Jangan sampai ada yang misalnya pembicara digantikan oleh orang lain, kemudian Anda tetap menyebut yang lama. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam format public speaking yang formal. Mungkin ada tambahan di menurut ini sebagai saya. Selama ini kalau kemudian saya diundang, entah itu birokrasi, entah itu BUMN, entah itu yang lainnya. Karena yang paling menarik versi saya ya, walaupun ringkasan atau rangkaian acaranya itu adalah formal, tapi khusus dalam forum saya itu nggak ada formal. Karena apa, mohon maaf, entah itu PNS, entah itu pegawai, entah itu orang-orang yang berada di mana. Sekarang antara lucu dengan ilmu loh, laku lucu. Mereka itu sudah bekerja Senin sampai kemudian itu hari Jumat, dikumpulkan di hari Sabtu, acaranya mungkin Sabtu mantap. Tapi saat kemudian, ya kan, rata-rata HRD-nya, entah kemudian bidang apa ya, yang mengundang Mas, bikin fun aja, bikin santai aja. Jadi peserta orgasme cukup, oke. Maksudnya orgasme itu mereka itu puas, konten dapat, ilmunya dapat, gurunya juga dapat. Kira-kira lalu utang Mas kalau yang bayar dan tempo dan sebagainya. Oke. Karena tadi saya adalah untuk saya, makanya pada waktu ini kalau training saya selalu minta acara formanya ditutup aja. Setelah itu nanti bukan saya. Nah, untuk apa? Memberikan skak yang benar-benar berbeda tadi. Karena kalau saya bikin formal, bojengnya ini kayak ini tidak bisa formal tuh, ya kan, tidak bisa formal. Tapi nyata-nyata mohon maaf, khusus MC harus, MC. Terus sambutan, saya sekarang sudah banyak melihat bupati, wali kota, atau kemudian gubernur menyampaikan sambutan itu tidak dengan teks. Kalau sambutan formal, karena apa? Beliau itu pengen lebih dekat dan kelihatannya itu lebih banyak joke, ya, joke mobil, joke motor dan sebagainya. Kayak Gus Ipul, Pak Karwo, Gus Gusman kan. Kalau saya lihat Gus Gusman kan settle gitu ya. Terus kemudian beberapa yang dari Probolinggo, ibu-ibu menyampaikannya itu lebih apa ya? Lebih lanyah. Kalau dia bisa guyu. Itu
Tapi itu dalam ruang lingkup sudah masuk dalam ruangan acara, bukan dalam program. Selanjutnya, Mbak Maya, silahkan memberikan kesempatan bertanya, bukan? Oke, baik, terima kasih. Nah, seperti tadi ya yang sudah dijawab oleh Pak Pembicara. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke? Ya, oke ya, sudah ngantri dari tadi. Oke, dengan Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi. Sehingga aku emang gak fokus kita harus ini ngarep. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil. Saya yang ingin saya tanyakan mungkin terkait penyampaian publisik ini. Pada umumnya kan ketika kita menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang, mungkin kan perlu pembiasaan dulu. Mungkin untuk Mas Adi atau Mbak Vika bisa dikatakan mungkin jam terbangnya sudah tinggi, jadi mungkin sudah biasa untuk menyampaikan hal itu. Tapi bagaimana dengan kita yang mungkin kesempatannya itu minim sekali menyampaikan hal itu atau bisa dibilang jarang. Apakah ada istilahnya solusi untuk melatih hal itu? Misalkan mungkin dengan menuliskannya atau hal-hal lain yang sekiranya kita itu bisa berkembang kemampuannya untuk menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak ketika mungkin nanti kita mendapatkan kesempatan seperti itu. Mungkin yang kedua terkait pada umumnya ketika kita menyampaikan sesuatu lebih banyak orang itu tertarik ketika kita itu humoris. Tapi kalau kita memiliki karakter yang mungkin lebih tertutup, sedangkan untuk humor itu cenderung kaku, apakah itu sesuatu yang menjadi kendala besar sebagai seorang public speaker? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Adil. Ya. Ini ya, Mas Adil. Adil, ini. Ada proses yang tidak bisa dianggap enteng. Ini namanya adalah sunatullah ya. Sunatullah itu namanya jam terbang. Ya, proses latihan. Karena apa? Kalau kemudian proses ini nanti dikhianati, hasilnya tidak akan optimal. Bayi yang kemudian baru lari ceprot, ya kan? Nenek, murah, duduk tanpa berangkat, duduk ngadep miber, ya kan? Diyakini saat usianya sekitar di atas 5 tahun dia akan mengalami sebuah proses yang tidak normal bagi anak-anak yang lain. Ininya tidak kuat. Kenapa? Ternyata berangkat itu adalah proses wajib yang harus diikuti oleh bayi. Ngomong pun juga sama. Saya masih ingat tahun 2002 saat saya masih SMA di SMA terbaik sedunia, SMA Negeri 2 Kediri, ya. Nah, di SMA Negeri 2 Kediri itu saya ketua MPK. Terus pembicaranya itu namanya Mas Marendra Darwis. Enak ya kembali 30 menit sebelum take off acara belum membatalkan karena jadwal syuting dan pemotretan di tempat yang lain. Wah, tuh panitia bingung, peserta udah siap, ya kan? Mas Adri aja yang isi, materi apa? Sukses mas. 2002 tidak seperti sekarang, kita cari materi tinggal googling selesai, ya kan? Dulu itu ada komputer banyak di sekolah, itu buat ngetik, buat nge-net, bukan? Ini harus dilakukan ke perpus, cari buku. Ada majalah yang sangat saya suka pada waktu itu, majalah Tarbawi, majalah tentang ya Tasqiatun Nafs lah, cara kita membersihkan hati. Ada cerita tentang Suci Honda. Ini saya belajar itu hanya 15 detik. Oke, mulai berdiri di depan podium di depan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar. Salam lancar. Sholawat lancar. Setelah itu Pak Murdiono metu. Yang di depan ini Pak. Oh semulanya awalnya kemudian mohon maaf ya. Mereka begini kan duduknya. 5 menit itu udah mulai gini. 10 menit udah mulai gini. Karena udah mulai ngobrol akarnya sendiri dulu. Kan repot akhirnya. Sampai 15 menit itu gaduhnya minta ampun. Yang salahkan kemudian podium saya pukul. Dok. Tolong teman-teman, tolong dok, hargai saya. Yang podium ya, piro mas. Mulai detik itu saya tuh punya rasa dendam Pak. Bukan kepada audiens, bukan kepada diri saya. Cowok seganteng aku, ya, nggak bisa ngomong di depan publik, nggak bisa. Akhirnya saya mencoba memperbaiki diri lah. Bismillahirrahmanirrahim, saya harus punya planning ini. Gimana caranya ya? Saya bisa memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Ya bisa, Bismillah. Saya melakukan yang pertama, meeting. Setiap ada forum itu saya ikuti Pak. Siapapun pematerinya, apapun materinya, saya lihat caranya. Saya mencatat, oh
nek materinya bikin aku bahagia, tak catat mulai dari belum membuka salam, game, bla 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 itu saya catat. Saya punya khusus buku untuk public speaker. Tapi kalau kemudian ada materi yang membuat saya ngantuk, materinya kok yang tak catat, namanya saya coret. Kenapa? Dari sini saya nggak butuh. Karena apa? Saat itu saya itu masih proses modeling, mencari model yang cocok untuk saya itu apa. Seluruh pembicara itu saya lihat. Rata-rata alhamdulillah banyak yang saya temui itu adalah pembicara yang menyenangkan. Walaupun tidak ada humor, tapi menurut saya kontennya itu wah. Saya catat semuanya. Setelah menyakiti ini, saya mulai memperanggun proses yang namanya jam terbang. Neroake harus punya panggung. Caranya bagaimana? Saya ambil setiap kesempatan itu muncul. Ada MC saya, moderator saya, host saya, ngisi saya. Dan di situ saya proses menentukan dari apa yang saya pelajari. Bedanya dulu sama sekarang Anda lebih mudah dimudahkan. Banyak komunitas di Surabaya itu. Anda tinggal join. Dan setiap komunitas kopdar biasanya itu selalu ada yang ngomong. Entah itu MC, entah itu moderator, entah itu punya mereka materi, ambil itu. Yang penting apa? Kita bangun jam terbang. Karena akan ada experience yang sangat berharga. Setelah kemudian Neroake ini, saya akan mencoba yang ketiga, nambahin. Kan? Oke, diputar bisa coba di film. Nah ini Neroake. Kita beli lagi. Gerakan. Nah, rasa bahagianya saat apa? Membuat audiens itu nanti merasa senang dengan apa yang kemudian kita lakukan. Nah, setelah kemudian kita sudah niteni Neroake, nambahi, lama-kelamaan kita akan melakukan N yang keempat, menemukan style kita sendiri. Nggak bisa kita lama-kelamaan itu modeling seperti beberapa yang diungkapkan oleh Bu Vika tadi. Betul keren. Sahabat-sahabatku yang super. Gak bisa mas. Bocah slang Anda ini nggak bisa, ya kan? Mau coba gayanya Pak Tung besar, dasar. Itu harus punya power yang sangat luar biasa. Latihan nafasnya itu harus keren. Ya kamu dasar aja setengah jam. Istirahat dulu. Ya. Lama-lama saya menemukan style saya sendiri. Yo ini mas, gila nih. Ini yang kemudian itu akan membuat jawaban Anda yang kedua. Mau tidak mau, Anda harus menggunakan style Anda sendiri. Humor itu nggak harus dengan buku, harus dengan kata-kata. Contoh ya, humor dengan simulasi bisa. Bapak Ibu mohon maaf, yang punya tangan bisa diangkat ke atas. Semuanya. Yang tidak mengangkat ke atas, saya jawabkan depannya semakin banyak. Ya. Jadi ya berarti harus angkat tangan. Digerakkan. Dalam hitungan 3, tolong gerakan tangannya dihentikan. 1, 2, 3. Dikepalkan. Jari telunjuk dikeluarkan. Mas jari telunjuk bukan jari tengah ya. Tolong diputar 1 kali Bu. 1 kali masa Allah mbak ya. Oke. Tolong diputar 2 kali. 3 kali. Diputar sebaliknya. Kalau enggak diputar sebaliknya step BPJS ya. Tolong diputar sebaliknya 3 kali. 2 kali. 1 kali. Tolong ditarik di atas kepala, cari pusat kepalanya. Tolong dipukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, ditekan, diputar, ditinjuk dagunya. Dagu. Sudah itu. Mbak dagu. Ya. Bu dagu. Iya toh mas. Ini pun nggak seberapa, ada yang salah nih yang ini kan ini dagu. Ini pun tidak bukan. Bapak Ibu mohon maaf, kita loh ketemu belum sampai 1 jam. Kenapa Anda sudah terpesona dengan saya ya? Ini yang menjadi masalah Anda. Anda akan mengikuti apa yang Anda lihat, bukan mengikuti apa yang Anda dengar. Dalam forum ada orang yang ngomong di depan Anda, kelihatannya Anda mendengarkan. Tapi kalau mata kita fokus kepada yang lain, entah itu HP, entah itu workbook, entah itu gebetan, tiba umur susu, maka materinya tidak akan bisa dilihat. Karena apa? Pengaruh stimulus dari mata lebih kuat daripada telinga. Makanya melihat lebih kuat daripada mendengar. Guyu loh mas, guyu nggak pengalaman ngomong. Makanya kalau kemudian setelah tingkatan yang sangat basic ini, saya punya kelas itu khusus untuk expert. Mereka yang tidak punya jam terbang atau mau mempelajari hal-hal yang juga dipandu oleh jam terbang. Bagaimanakah menimbulkan fun dalam presentasi kita tanpa harus bercerita lucu? Karena gak ada uang, ada yang memiliki bakat itu tidak bisa lucu. Saya mau cerita lucu ya teman-teman ya. Ceritanya mari, gak yang guyu.
Ini yang namanya jayus Tambunan ya itu ya. Jadi gitu Mas, jangan memaksakan yang bukan style kita. Satu hal pasti tidak optimal. Saya contohnya ya, pernah ikut pelatihannya Pak Jamil. Lihat gayanya Pak Jamil. Sebenarnya saya sudah merasa ini bukan style saya, karena style saya itu beda. Saya nggak bisa agak-agak jaga image rot-rot Jamil itu nggak bisa. Terus pokok aneh-aneh gampang. Karena dengan seperti itu orang melihatnya lebih, oh ini aslinya ini gila dia ini. Tapi saat saya coba dengan gayanya Pak Jamil dalam sebuah presentasi resmi, saya merasa ini bukan style saya. Udah saya buang, ya kan? Tetap menggunakan style saya sendiri. Kelak Mas, lama-kelamaan kalau itu nanti tetap sama kamu, sama yang kemudian itu punya karakter. 4 tahun itu bukan waktunya sedikit deh. 4 tahun 2010 sampai 2015, sekarang 2016. Itu waktu yang lama untuk proses membangun karakter saya. Saya menemukan gelar Tadrius Yanto SH, bukan sarjana hukum tapi sarjana humor itu, ya kan? Itu mulai tahun 2012. Sarjana humor sudah muncul 2012 setelah 2 tahun berjalan. Karena apa? Personal branding. Trainer itu banyak, public speaker itu banyak. Tapi yang menjadikan beda saat orang ketemu Adri, oh sarjana humor. Tapi tidak semua orang itu suka guyu. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak hanya suka apa, mereka itu mestinya yang namanya ilmu. Nah, saya bikin lagi tagline, setelah brand tagline apa ya? Oh ya, guyu oleh ilmu. Oh, ada ilmu dalam proses apa yang kemudian itu mereka lakukan. Peserta tidak hanya belajar, tapi peserta juga bisa refreshing. Dari tagline ini, perusahaan kemudian melihat, wah ini punya kelebihan. Lainnya ilmu, akhirnya ada guyunya. Ini undang komik olahraga, kemudian kira lagi ya, nah mungkin gitu. Akhirnya kemudian tidak. Kalau kemudian sudah punya karakter Mas, enak. Laris itu nanti bukan menjadi impian, laris itu menjadi kenyataan. Kalau Bapak Ibu nanti bisa share di Facebook, Tadrius Yanto ya. Ada Tadrius Yanto nanti kemudian jangan bisa melihat hampir sebagian besar rata-rata setiap 1 minggu itu ada 3 kali tampil. Kayak kemarin itu hari Sabtu itu baru kurang dari rutin. Ya kan? Wanasnya minta ampun, ngisi di sana. Terus kemudian besok Rabu itu ngisi petrokimia. Ya kan itu karena punya karakter. Tapi itu tidak ujuk-ujuk cuma dulu. Ada proses. Nah, kalau Mas usianya berapa kan? Belum menikah? Aduh kasihan Mas. Ya Mas sudah dekat. Akan ada waktu kok, ada kesempatan. Khususnya masih mahasiswa itu sekarang kalau dioptimalisasi di organisasi sama di komunitas, kalau Anda akan menjadi berlian yang kemudian itu tampak bagi orang lain. Walau besar. Itu aja ya. Saya tak pulang ya. Saya mungkin menambahkan sedikit tentang bagaimana caranya menciptakan panggung. Gitu. Tadi Mas Adri menyampaikan bahwa milikilah materi unggulan. Nah ini ada sebuah cerita. Saya bekerja dengan anak-anak yang menyandang autisme dan itu sulit sekali bagi mereka untuk bicara. Mereka fokus pada apa yang mereka kerjakan. Nah, yang harus Bapak Ibu ingat adalah public speaking itu adalah kendaraan. Kalau tidak ada kontennya, tidak ada materinya, tidak ada yang bisa Anda sampaikan. Seperti mobil, seperti motor, kalau tidak dinaiki ya tidak jalan kemana-mana. Nah, salah satu contohnya ada salah satu dari komunitas kami namanya Alan Tanoyo. Dia sangat tertarik pada binatang. Dia mau membaca buku dan tidak ada yang menarik buat dia bagaimana presentasi binatang itu. Lalu dia mempelajari berbagai binatang yang nyaris punah, gitu. Dia fokus pada yang nyaris punah ini. Dia tampilkan binatang apa saja di Asia, di Afrika, di benua-benua lain, lalu membuat sebuah buku. Dari situ dia kemudian mau tidak mau harus berbicara kepada publik, mau tidak mau harus bicara kepada orang. Apa sih bukumu ini isinya? Dia dengan mudah bisa menjelaskan karena dia sangat menguasai. Yang kedua, ada salah satu contoh, ada teman ibu rumah tangga semula sangat minder karena dulu waktu homeschooling belum terlalu populer. Dia melakukannya sendiri. Sekarang beliau harus diundang kemana saja untuk menjelaskan homeschooling itu begini, prosesnya begini. Sesuatu yang sangat dikuasai. Jadi memang
kita harus memilih dulu. Mapping tadi sebenarnya berguna untuk itu. Kalau kita tidak punya apa yang harus kita bicarakan, maka kita pilih dulu yang paling kita sukai, yang paling kita minati, yang paling kita ahli itu di bidang apa. Nanti public speaking, jam terbang dan segala macam akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, jadi selain memang kita harus mencari panggung, ya, mencari kesempatan entah di komunitas maupun di organisasi, konten atau materi itu juga penting ya, karena harus jelas apa nih yang mau disampaikan. Jangan sampai kita berani tampil tapi kosong, materinya nggak ada, jadi akhirnya bicaranya ngalor ngidul, nggak jelas gitu. Nah, saya juga tertarik mengenai materi. Mungkin ada nggak gimana sih caranya membuat materi yang sistematis? Kadang-kadang kita itu punya keahlian khusus, cuma bagaimana ya menyampaikannya? Mulai dari mana dulu? Itu seperti apa ya? Kalau teknik yang saya pelajari, saya adaptasi dari penyiar radio. Penyiar radio itu dibatasi oleh waktu. Dalam waktu yang sangat sempit harus bisa ngomong semua yang diperlukan. Itu prinsipnya hanya 3: colekan, isi, gong. Gitu. Jadi pembukaan, isi, penutup. Sudah itu aja. Colekan itu seolah-olah kita dicolek. Jadi harus kata yang menarik. Isi itu benar-benar yang memang ingin kita sampaikan. Gongnya adalah terakhirnya yang supaya orang tidak lupa seperti apa. Biasanya quotes atau kata-kata yang memang nancep gitu, seperti guyu oleh ilmu atau apa tadi. Sepertinya Mas Adri harus sharing tentang bagaimana menemukan kata-kata yang nendah gitu ya, karena biasanya tidak lebih dari 2-3 kata itu gong. Colekan itu paling 1-2 kalimat. Isi yang panjang. Itu sistematika yang paling gampang. Colek, isi, gong. Colek, isi, gong. Itu saja dia. Saya punya mic. Kalau ini salah satu kelemahan yang saya miliki itu adalah secara basic ilmiahnya itu minim, tapi basic otodidaknya banyak. Makanya hampir sebagian besar materi saya adalah langsung how to, bukan konsep. Nah ini, makanya saat kemudian ketemu sama Bu Vika itu senang, ada banyak sekali penambahan. Oh, maksud dari praktek itu ini. Oh, maksud praktek itu ini. Kemarin pada waktu misi itu juga sama. Ada salah satu dokter dari UGM. Saya baru kemudian memahami satu. Wah, ini maksudnya Pak. Apa sih? Nah, beliau ternyata tidak memahami. Yang saya maksudkan. Kalau menurut saya ya, prosesnya seperti ini. Jika kita menjadi seorang presenter, intinya lihat konsep. Tahu Ariel? Dia sekarang punya domain namanya Onah kalau nggak salah ya. Noah ya. Lagunya sangat keren, judulnya Habis Separuh ya. Oh, separuh aku yo Mas. Presentasi itu ibarat konser menurut saya. Yang puas siapa? Ya semuanya. Sing konser itu puas, sing nonton konser puas. Jangan hanya yang puas itu artisnya tok, tapi kemudian penontonnya nggak puas. Maka hal yang perlu dipahami adalah dalam presentasi juga sama. Audiens harus puas, pemateri harus puas. Jadi kan data di sini kan memberikan investasi kan Bu, tenaga, waktu, bensin, ya kan? Bahkan kemauan telah di sini karena banyak aktivitas syuting dan pemotretan yang dikembangkan ke. Iya. Makanya Anda harus puas pulang itu membawa oleh-oleh. Minimal something yang kemudian itu dibawa. Saya pun juga sama. Saat kemudian melihat pembicara biasanya itu bisa merasakan presentasi dia powerful atau tidak. Saat powerful dia akan bahagia. Saat tidak powerful dia akan minta maaf kepada panitia dan memberikan sekedar alasan penyebab. Aduh mohon maaf misalnya tadi dia tidak disalahkan. Curhat ya. Makanya mohon maaf saat kemudian presentasi 2 hal ini harus dipahami. Pernah suatu ketika ada sebuah presentasi pesertanya ngomong bagus materinya. Ditanya sama seseorang, dia apa tadi presentasi keren? Aduh, aku bisa sampai meneteskan kata-kata. Materinya apa? Itu poin penting. Dia mendapatkan tes tapi pulang tidak mendapatkan apapun. Dia apa tadi materi itu? Nulis tapi materinya nggak pernah nangis tapi bikin aku nulis materinya apa? Nggak paham lagi. Makanya mohon maaf, poin dari pemateri itu adalah materi penting bagi kita. Oleh-oleh yang harus kita bawa pulang. Sebagai contoh, kalau kemudian Anda pulang dari sini, Anda nanti akan memahami konten materi saya cuma 3 kali. Oh, kalau aku mau
mau menjadi presenter yang baik itu berarti cuma ada 3. Aku harus pede, aku harus enjoy. Ya apa ya caranya pede? Pikiran dewe itu. Yang kedua, aku harus memiliki materi yang bagus, materi yang bisa dijadikan andalan. Oke. Yang ketiga adalah deliveryku harus menarik, harus ciamik, peserta harus merasakan maknus saat aku kemudian ngomong. Wes kita selalu. Dan ini adalah orang yang berharga. Walaupun secara teknis kadang-kadang tidak dibahas di situ. Saya pernah mendapatkan materi 27 cara masuk surga. Disampaikan hanya dalam jangka waktu 1 jam. Terus kemudian nih, cara 17 apa? Semakin banyak poin yang kemudian kita sampaikan, audiens pulang tidak membawa oleh-oleh. Lebih baik jika kita memiliki banyak poin, ambil 1 atau 2, 3 sebagai contoh. Bapak, Ibu sekalian, makna dari sekolah ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah bertumbuh, yang kedua adalah berkembang, yang ketiga bergenerasi. Waktunya cuma 5 menit, jadi saya cukup menyampaikan yang pertama, bertumbuh. Lalu yang kedua bagaimana? Yang mana yang ketiga? Undang saya lagi, insya Allah 2 materi ini akan saya jelaskan. Diundang meneng, nah itu paling penting ya. Ini paling penting. Makanya saya bilang sama Mas Ragil, ada lanjutannya nggak Mas? Ada. Terus ya apa? Diundang meneng yang acara, tapi lebih fokus dengan materi yang kemudian pesertanya itu sedikit, 15 orang merasakan transfer knowledge, transfer emosi, full praktek, sehingga praktis. Sampai kemudian bisa semakin bagus berbicara, yang dibutuhkan cuma 1. Aku bisa ngomong salah satunya itu dari YDSF. Bismillah, impakunya YDSF, konsepnya itu tak yang di YDSF. Betul lagi ya? Betul. Nah mungkin itu gambarannya. Sedangkan konsep ini harus dibangun dari sini. Mereka puas, kita puas. Malamnya apa? Saya cuma punya 3 juga. Konten itu why, what, for, to. Why itu mencolek. Ya Pak, bikin audiens tetap stay tune. Dengan cara apa? Dibikin penasaran Mbak. Dan itu cara yang paling sulit. Yang kedua itu what? Aku itu jelasin posting. Yang ketiga itu how to. Caranya ya apa? Sebagai contoh aja. Saya isi mahasiswa UNER sama ITS. Full. Jumlahnya 7.000 mahasiswa ITS di Gerahan. 7.000 orang itu ya apa caranya dia mendengarkan saya sekitar 2 jam. Harus saya bikin penasaran di awal. Saya tanya seperti ini. Ini why-nya ya? Why-nya. Bapak Ibu mohon maaf. Bukan Bapak Ibu ya, adik-adik. Adik-adik mahasiswa, siapa yang di sini pengen sebelum lulus kuliah punya pekerjaan angkat tangan? Semuanya angkat tangan. Oke. Saya punya data menarik. Ada yang tahu Transcorporate? Tahu. Pemiliknya itu ya Pak Fadil Tanjung, si anak Singkong. Kemarin Transcorporate membuka lowongan pendaftaran 40.000 yang daftar. Kira-kira yang diterima berapa? 1.000. Kalau gajinya UMR 2,7 juta di Jakarta, mati ngadek perusahaan itu. Untuk karyawan baru masa harus membayar 2,7 M per bulan. Ya. 500 100 yang diterima 40.100 yang statusnya tidak berubah, jomblo, pengangguran, ya itu berapa? 39.900. Kalau saya tanyakan pada adik-adik 4 tahun lagi saat Anda lulus atau 3,5 tahun lagi, Anda ingin menjadi yang ke-39.900 atau ingin menjadi yang ke-100? Rata-rata jawabannya mana? 100. Bagaimana cara? Gak ada yang jawab kan? Karena mereka nggak tahu. Ikuti materi saya, nggak lama, 60 kali 2, 120 menit. Rahasia besar dari Pak Fadil Tanjung akan Anda dapatkan. Itu buat corek sehingga mereka itu hukum materi Mas Adri tentang benar lulus apa enggak ya? Dari Pak Fadil Tanjung. Jadi mereka itu nanti ini aslinya. Nah aku mau ini keuntungan yang sangat besar. Saya nggak mau itu jauh lebih banyak. Itu yang membuat mereka itu stay tune, lalu kemudian baca mengaku. Oh jangan naik mas, penting. Itu poinnya. Nah di situ ini sulit. Kenapa? Mungkin ya. Yakinkan materi kita penting. Tapi tujuan biasanya gitu. Tapi mengkombin ya, merubah dari kata-kata fakta-fakta itu menjadi sebuah yang bisa dirasakan secara emosi itu sulit. Perlu jam terbang. Saya pernah ngisi di SMA 69 Jakarta. Nah, soalnya lebih jenisnya 69 Jakarta. Pesertanya itu ada 3, pelajar, guru yayasan, sama kemudian itu orang tua. Kalau pesertanya berbeda, kita nggak bisa fokus pada pelajar. Guru harus disentuh, orang tua harus disentuh. Karena mereka juga peserta kita. Kalau tidak disentuh, mohon maaf, berumus corak. Ya pokoknya gitu. Makanya cara menyentuhnya bagaimana? Harus disentuh. Sebagai contoh kemarin gini. Ada di sini yang kelas 3 angkat tangan. Semuanya ternyata kelas 3. Pengen masuk di perguruan tinggi? Iya. Yang favorit? Iya. Saya punya cerita. Teman saya Budi, pintar matematika, olimpiade di mana-mana.